dengan automatic dia yang CVT pun itu udah sangat nyaman, itu minim jedukan atau segala macam. Kenyamanan dari tampang mobil ini pun bener-bener nice. Shalom, welcome back to Woto. Hari ini kita akan membahas, kalau kalian ingat video kita yang kemarin, itu kita membahas dia orang ini kurang lebih kita bisa sebut kayak saudara ya. Yang kemarin kita review itu adalah HR-V SCVT 2016. Sedangkan ini tahunnya yang lebih muda. Tipenya tetap sama, SCVT, tetapi yang ini 2019. Jadi ini udah tipe facelift-nya sebelum yang last model yang nanti terakhir kali yang di 2023. Oh ya, by the way, untuk yang 2023 kita ada satu unit yang kita baru kedatangan, tipenya SE 2023. Nanti kita akan spill lagi untuk di next video. Oke Bro Andre, coba kita tunjukin penampakan yang paling membedakan antara 2016 dan 2019 itu adalah dari segi body kit dia dan juga bagian grill sama di bagian headlamp depan. Itu yang ngebedain antara 2016 dan 2019. Oke Bro Andre, kita melihat lebih dekat. Kalau kemarin yang versi pre-facelift 2016, lampunya benar-benar dia masih halogen dan tidak ada proyektor dan DRL. Sedangkan 2019 ini dia udah mempunyai DRL dan juga proyektor. Untuk di bagian grill depan pun yang untuk 2019 ini, dia punya penampakan, kita bisa bilang dia ini bukan kayak chrome ya, tapi lebih ke dark chrome. Justru ini yang menambah kemewahan di unit ini. Dan juga ada sedikit perbedaan di bagian body kit bumper dia. Oke. Unit ini adalah Honda HR-V SCVT 2019. Kalau kita lihat dari dimensi mesin itu semuanya masih tetap sama, hanya yang ngebedain facelift yang kayak tadi saya jelasin di bagian tampak depan. Dan juga kalau kita lihat dari bagian samping, pembedanya adalah dari model velg dia. Ini ringnya tetap sama, tapi dia mempunyai model velg yang berbeda, sedangkan dibanding dengan 2016. Lingkar ban tetap sama. Kita beralih ke bagian belakang. Untuk di bagian belakang tidak terlalu banyak perbedaan, tetapi menurut kita pun walaupun dia tidak ada terlalu banyak perbedaan, dari stop lamp bagian belakang pun dia tetap sama, bumper belakang pun dia tetap sama, tapi ya dari 2016 pun menurut kita udah cukup baik, jadi sehingga tidak perlu banyak yang dirubah. Yang ngebedanya itu adalah di sini, di bagian list chrome yang kayak black chrome ini ya, di bagian belakang. Ininya aja pembeda antara 2019 dan 2016. Sedangkan kalau kita langsung melihat ke bagian dalam pun, overall belakang untuk di bagian bagasinya pun dia masih sama persis. Jadi untuk kelegaan bagasinya, yang penasaran nih dari bagasi, untuk dia punya ban serep pun semuanya tetap sama. Dan menurut kita pun 2016 atau 2019, menurut kita untuk kita membawa barang pun menurut kita masih sangat mengakomodir untuk keseluruhannya. Terutama apalagi kalau kita memang menggunakan unit HR-V ini di dalam perkotaan. Menurut kita semuanya, dari efisiensi, dari kenyamanan, dari tampang mobil ini pun benar-benar nice. Oke, kita berlanjut ke bagian dalam. Untuk di bagian fitur pun ada beberapa kita bisa bilang kayak yang di-upgrade lah ya dari 2016 sebelumnya. Tapi yang memang basic dari mobil ini pun dia tetap dipertahankan dan ada juga beberapa perbedaan. Kita akan coba menjelaskan. Retract untuk di bagian kaca spion tetap sama, tetap ada. Dan dari owner sebelumnya pun mobil ini juga udah di retrim ya, sehingga dia menggunakan ini dalamnya all black, menyesuaikan dengan yang
Sebelumnya kalau 2016 kan dia black on beige, sedangkan yang ini dari bagian dashboard, bagian kisi-kisi AC dia semuanya udah all black. Oke, kalau kita lihat di bagian steering yang ngebedainnya, kalau yang tipe 2016 basic itu masih belum ada audio control. Sedangkan 2019 dia udah dilengkapi juga ada audio control, dan juga untuk head unitnya, untuk tipenya sama-sama, setahu saya seingat saya juga sama-sama tetap Kenwood, tapi yang bedanya ini dia udah ada Bluetooth untuk koneksi Bluetooth, sehingga ya kalau kita yang hobi memutarkan lagu atau kita mau connect dengan konektivitas, yang ini pasti akan lebih lengkap. Untuk experience berkendaranya pun semuanya nggak ada perbedaan, udah sangat nyaman banget. Oh ya, saya lupa satu, untuk di bagian dalamnya pun untuk owner sebelumnya dia udah menambahkan 2 buah tweeter, sehingga mungkin kualitas suaranya pun udah lebih improve ya dibandingin dengan 2016 yang kemarin. Kalau dia punya kunci Kayaknya masih sama. Bro Andre udah menjelaskan, kuncinya tetap sama. Dia memang belum keyless kayak tipe E, tapi dia tetap pakai anak kunci kayak biasa. Dan juga udah pastinya kalau standar dari Honda dia udah immobilizer ya. Oke, coba kita lihat yang di barisan yang kedua. Seperti yang tadi aku bilang, kalau untuk dari segi dimensi semuanya sama ya Bro Andre ya, benar ya? Sama persis. Sama persis. Jadi menurut kita ya, kita sih nggak ada komplain ya untuk kita bilang, coba deh aku peragain lagi kayak kemarin. Posisi kurang lebih berkendara saya, untuk legroomnya pun masih sangat banyak. Ini pun kaki kita bisa masuk ke bagian dalam, nyaman banget. Apalagi untuk di barisan kedua, kalau kita bawa istri atau kita ada bawa keluarga, mobilnya tetap sangat mumpunin. Oke, armrest tetap ada untuk di barisan yang depan. Menurut kita sih overall dengan perubahan yang dari 2016 ke 2019 memang terkesannya minor, tapi justru nggak terlalu banyak pun ya, karena balik-balik basicnya kalau kita bicara untuk HRV udahlah salah satu top brand dari Honda. Untuk dari segi kenyamanan dan segala macam pun ya udah kita bisa bilang untuk kita pakai di perkotaan maupun kita even sekali-sekali pun kita untuk keluar kota pun mobil ini udah sangat mumpuni dengan tenaga yang cukup di 1500 cc nya, dengan automatic dia yang CVT pun itu udah sangat nyaman, itu minim jedukan atau segala macam. After dari 2019 ini nanti kita akan menunjukkan, kebetulan seperti tadi saya ada spill di awal, kita baru kedatangan juga unit 2023. Jadi HRV yang benar-benar last generation, yang terakhir. Apa aja sih perubahannya? Pastinya semuanya udah berubah total. Dari kita bilang segi eksterior, interior, fiturnya itu pun udah berubah semua. Tetapi ya balik-balik kalau kita mengacu dengan dari tahun produksi dan juga untuk harga, mobil ini kita open price di harga 258 juta. Dan yang pasti kreditnya itu pun jauh di bawah itu. Penasaran harga kreditnya berapa? Langsung segera hubungin ke kita. Nanti kita akan mencantumkan nomornya, ada di deskripsi di bagian bawah. Jadi total kurang lebih kita ada 3 unit di showroom kita. Kita ada ready dari 2016, 19, dan juga 2023. Variatif, semua pilihan kita balikin ke kalian, tergantung juga budget kalian. Boleh datang langsung ke showroom kita atau kita via chat, boleh kita ngobrol dulu. Jadi ya semuanya sih balik-balik kebutuhan dan juga budget kalian semua. Oke, next ke depannya kita masih banyak banget mobil yang bisa kita review. Yang penasaran langsung segera kontak ke kita. Oke? Thank you semuanya.